Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Prismita Sari dari kelas Fisika T2. Video kali ini saya akan membahas bab 5 yaitu VLAN dan trunking. VLAN atau Virtual Local Area Network adalah sebuah jaringan lokal virtual yang digunakan untuk memecah jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis. Nah, di sini pada gambar terdapat beberapa PC. Nah, misalkan setiap PC ini itu berada di ruangan yang berbeda dan setiap ruangan memiliki divisi dalam sebuah perusahaan. Nah, contohnya di ruangan yang pertama itu untuk divisi engineering, lalu di ruangan kedua itu untuk divisi programming, dan ruangan yang ketiga untuk divisi marketing. Masing-masing divisi nantinya akan dipisahkan menggunakan VLAN. Untuk divisi engineering menggunakan VLAN 10, lalu divisi programming menggunakan VLAN 20, dan marketing menggunakan VLAN 30. Nah, setiap VLAN itu akan memiliki network IP yang berbeda. Contohnya untuk VLAN 10 itu IP-nya 192.168.10.0. Lalu untuk VLAN 20 itu 20.0. Dan VLAN 30 itu 30.0. Nah, walaupun ketiga VLAN itu terhubung ke satu switch yang sama, tapi mereka itu berbeda network dan tidak saling menerima broadcast. Selain itu, kita juga bisa mengatur bandwidth. Nah, di sini untuk engineering kita akan menggunakan 10 Mbps, lalu programming itu 20 Mbps dan marketing 30 Mbps. Fungsi VLAN itu adalah untuk memecah broadcast domain serta mengatur dan memanajemen jaringan. Nah, pada video sebelumnya, ketika kita menggunakan VLAN, ARP broadcast itu akan dikirim ke semua device. Dengan VLAN, broadcast itu hanya dikirim ke VLAN yang sama. Nah, di sini saya sudah menyiapkan topologinya, yaitu terdapat 6 PC yang terhubung dengan switch menggunakan kabel automatically. Dan untuk IP-nya sudah saya tuliskan. Untuk di sisi sebelah kiri kita menggunakan IP 10.0/24 dan di sebelah kanan kita gunakan IP 20.10.0/24. Kemudian kita akan mengelompokkan PC-PC tersebut. Kalian bisa klik tanda ini. Kemudian kalian tinggal klik saja. Perlu kita ketahui untuk range VLAN itu dari 1 sampai 496. Maka untuk di sebelah kiri kita menggunakan yang VLAN 10. Kita menggunakan VLAN 20. Langsung saja kita konfigurasikan IP untuk VLAN 10 dan 20 pada PC-nya, teman-teman. Nah, kita bisa ke PC satunya, kemudian ke IP configuration. Kalian bisa ketikkan IP-nya. Kalian lakukan ke semua PC-nya, teman-teman. Di sini kita bisa cek koneksi antar VLAN-nya. Nah, di sini sudah successful ya, teman-teman. Namun, jika kita coba koneksikan dari PC 1 ke PC 4, maka di sini akan muncul keterangan failed karena kedua PC tersebut berbeda network. Nah, untuk bisa berkomunikasi, di sini kita akan coba konfigurasikan pada switch-nya ya, teman-teman. Kita bisa klik switch-nya. Kita ke mode CLI, kemudian kita masuk ke mode global. Kita bisa ketikkan N. Kemudian kita ketikkan conf T. Nah, di sini kita ketikkan VLAN 10. Kita coba buat yang VLAN 10 dulu ya, teman-teman. Kemudian di sini kita bisa beri nama planning. Kemudian kita bisa exit.
Di sini kita bisa ketikkan to solve VLN with. Nah, di sini sudah ada VLAN 10 programming ya teman-teman. Perhatikan secara default semua port source ini menggunakan VLAN 1 atau default. Namun pada VLAN 10 belum ada portnya ya teman-teman. Dan di sini kita akan masukkan portnya yaitu input bus FA01, FA02 dan FA03. Nah, di sini kita bisa ketikkan FA01. Kemudian kita ketikkan switch port mode akses. Kemudian kita ketikkan lagi switch port akses VLAN 10. Kemudian kita bisa cek dengan cara to solve VLAN brief. Nah, di sini FA01-nya sudah ada teman-teman. Kemudian kita masukkan FA02 dan FA03. Jika sudah, kita bisa cek ya teman-teman dengan perintah to solve VLAN brief. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman FA01, FA02 dan FA03-nya. Nah, kemudian kita konfigurasikan VLAN 20 ya teman-teman. Kita ketikkan VLAN 20. Kemudian kita kasih nama marketing. Kita bisa exit dulu. Nah, di sini kita akan masukkan interface-nya itu FA 4 sampai 6 ya teman-teman. Kemudian kita bisa cek dengan kita to solve VLAN brief. Nah, maka di sini FA04 sampai 6-nya sudah ada ya teman-teman. Kemudian kita bisa melihat bagaimana ARP tabelnya. Tetapi sebelum itu kita hapus dulu ARP-nya karena sebelumnya kita telah mencoba tes koneksi. Pada masing-masing PC kita bisa ketikkan ARP min-d ya teman-teman. Jika sudah selesai, pada selanjutnya kita juga hapus. Setelah masuk ke mode privilege, kalian bisa ketikkan clear next street address street table dan enter. Kemudian untuk mengeceknya kita bisa ketikkan show next street address street table. Nah, di sini sudah kosong ya teman-teman. Kemudian kita klik simulation. Lalu kita kirimkan paket dari PC 1 ke PC 2. Maka di sini
akan terdapat keterangan ARP-nya. Kita bisa klik next. Kemudian dari PC 1 akan mengirimkan paket ke switch. Lalu dari switch akan mengirimkan paket ke PC 2 dan PC 3. Namun, switch tidak akan mengirimkan paket ke PC 4, 5, dan 6 karena mereka sudah berbeda network dan VLAN sudah memecah broadcast pemainnya. Teman-teman, di sini saya sudah menambahkan topologi lagi dan ini sama persis dengan yang tadi. Namun antara switch-nya di sini kita hubungkan dengan kabel otomatis. Sekarang kita konfigurasikan IP-nya. Kalian bisa ke PC-nya, ke desktop, ke IP configuration. Kalian bisa ikuti saja ya teman-teman, nanti saya akan percepat. Materi selanjutnya yaitu terang berfungsi untuk menghubungkan antara switch antenna, mengizinkan beberapa VLAN untuk berkomunikasi melalui satu jalur. Jadi langsung saja kita konfigurasikan agar VLAN-nya terhubung baik dari ruang 1 maupun ruang 2. Kita bisa ke switch-nya. Kemudian kita ke mode CLI. Dan di sini kita masuk ke menu global. Lalu kita buat VLAN 10 terlebih dahulu ya teman-teman. Kita ketikkan VLAN 10. Kemudian kita kasih nama programming. Kemudian kita buat VLAN 20-nya juga ya teman-teman. Kita ketikkan VLAN 20. Kemudian kita kasih nama marketing. Dan kita masukkan interface VLAN 10-nya ya teman-teman. Kita bisa keluar dulu. Kemudian kita bisa ketikkan interface rank FA 1 sampai 3. Kemudian kita ketikkan switch port, akses VLAN 10. Kemudian kita exit. Nah, kemudian kita masukkan VLAN 20-nya juga teman-teman. Interface yang VLAN 20. Kita bisa ketikkan interface rank FA 4 sampai 6. Kemudian kita ketikkan switch port, akses VLAN 20. Kemudian kita bisa cek dengan perintah do solve VLAN brief. Nah, semua interface-nya sudah masuk ya teman-teman. Selanjutnya kita lihat interface yang sudah terhubung dengan switch pada switch ruang 1. Yang terhubung itu FA07 ya teman-teman. Kita bisa ke switch satunya. Kemudian ke mode CLI. Nah, di sini kita masuk ke mode global dulu. Kita tekan N. Kemudian T. Kemudian kita bisa ketikkan interface FA047. Kemudian kita ketikkan switch port mode terang. Maka di sini akan muncul pemberitahuan bahwa FA0/7 sudah masuk ke mode terang ya teman-teman. Di sini kita coba cek dengan perintah do solve interface terang. Nah, bisa dilihat di sini FA07 itu
statusnya itu sudah ranking ya teman-teman. Setelah itu kita bisa konfigurasikan hal yang sama pada switch 2. Kalian bisa perhatikan ya teman-teman. Kita masuk ke mode globalnya dulu. Kemudian kita ketikkan interface FA0/7. Kemudian kita ketikkan switch port mode run. Kemudian di sini kita bisa cek dengan minta to show interface run. Nah, di sini statusnya sudah ranking ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa tes koneksi antar VLAN-nya. Misalkan kita kirimkan paket dari PC 1 ke PC 7, maka di sini statusnya itu successful. Artinya kita telah berhasil melakukan konfigurasi ya teman-teman. Nah, di sini kita coba ping antar VLAN. Di sini kita bisa klik simulation. Kemudian di sini kita coba kirimkan paket dari PC 2 ke PC 8. Dan di sini kita bisa klik next. Lalu PC 2 itu akan ke switch ya teman-teman. Kemudian switch akan melakukan broadcast ke switch 2. Nah, dari switch 2 akan mengirimkan paket ke PC 8. Selanjutnya PC 8 akan kembali ke switch 2. Lalu dari switch 2 akan ke switch 1. Lalu dari switch 1 ke PC 2. Mode selanjutnya yaitu allow trunk. Jadi jika kita cek pada interface trunk, di sini terdapat allow on trunk, artinya trunk berapa saja yang diizinkan melewati interface FA07. Secara default yang diizinkan adalah 1 sampai 10.05. Untuk VLAN allow and activist in management main, artinya VLAN yang sudah mencoba melewati FA07. Sekarang kita akan mencoba mengubah VLAN-nya. Yang diizinkan adalah VLAN 20 sama 10. Kita masuk ke mode global. Kemudian di sini kita bisa ketikkan interface FA0/7. Kemudian kita masukkan perintah switch port trunk allow VLAN 10 sama 20. Kemudian kita coba exit. Kita cek dengan to show interface trunk. Maka pada allow on trunk, di sini yang diperbolehkan hanya 10 sama 20 ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah menambahkan lagi topologi yang sama. Nah, sekarang kita tinggal konfigurasikan IP-nya saja ya teman-teman. Kalian bisa perhatikan. Oke, jika sudah, kita bisa konfigurasikan. Kita masuk ke switch-nya, kemudian ke mode CLI. Di sini kita masuk ke mode global dulu. Kemudian kita buat yang VLAN 10 dulu ya teman-teman. Kita tekan VLAN 10. Kemudian kita beri nama programming. Kemudian kita buat yang VLAN 20-nya ya teman-teman. Kemudian kita beri nama marketing. Setelah itu kita masukkan interface apa saja yang akan diizinkan ya teman-teman. Kita ketikkan interface range
FA 0/1-3. Kemudian kalian ketikkan switch port akses VLAN 10. Setelah itu kita masukkan yang 20 ya teman-teman. Kita ketikkan interface rank FA 0/4-6. Kemudian kita tekan switch port akses VLAN 20. Kemudian kita bisa cek dengan perintah to solve VLAN brief. Nah, di sini sudah masuk semua ya teman-teman interface-nya. Selanjutnya kita konfigurasikan RAM untuk switch 2 dan switch 3. Pada switch 2, interface yang mengarah ke switch 3 itu FA 0/8 ya teman-teman. Kita klik switch 2-nya dan kita ketikkan interface FA 0/8. Kita ketikkan switch port mode terang. Kemudian kita bisa cek dengan perintah to solve interface terang. Nah, di sini FA 0/8-nya itu sudah ranking ya teman-teman statusnya. Kita lakukan hal sama pada switch 3. Kita bisa aktifkan interface FA 0/7. Kemudian kita tekan switch port mode terang. Kemudian kita bisa cek dengan data to solve interface terang. Nah, maka di sini statusnya ranking ya teman-teman. Sekarang kita akan mencoba konfigurasi terang pada MLS atau multi-layer switch. Kalian pilih switch yang MLS. Kalian bisa sambungkan dengan kabel otomatis. Selanjutnya kita konfigurasikan RAM pada interface FA 0/8 ya teman-teman. Kita bisa klik switch 3-nya. Kemudian kita ketikkan interface FA 0/8. Kemudian kita ketikkan switch port mode terang. Sini kita bisa cek dengan perintah to solve interface terang. Nah, di sini statusnya itu sudah ranking ya teman-teman. Setelah itu kita lakukan terang pada MLS. Kita bisa buka switch-nya. Kemudian kemudian CLI. Dan di sini kita masuk ke mode global dulu. Kemudian kita aktifkan interface FA 0/1. Kemudian di sini kita ketikkan switch port mode terang. Nah, di sini MLS akan memberikan pemberitahuan comment reject. Artinya kita tidak dapat melakukan konfigurasi terang pada interface ini karena encapsulation-nya auto. Hal ini memiliki penjelasannya ya teman-teman. Nah, di sini MSL itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada ISL, itu milik Cisco, dan 802.IQ itu adalah milik Open Standard. Maka kita konfigurasikan MLS encapsulation-nya. Nah, kalian bisa ketikkan switchport terang encapsulation.iq. Kemudian kalian bisa ketikkan switch port mode terang. Kemudian kita bisa cek dengan perintah to solve interface terang. Maka di sini statusnya akan ranking ya teman-teman. Materi selanjutnya yaitu Dynamic Tracking Protocol atau DTP. Di sini sudah ada tabelnya. Nah, misal di sini ada dua switch. Nah, switch pertama itu kita konfigurasi terang. Lalu switch kedua kita konfigurasi terang juga. Nah, maka jika terang bertemu terang, maka hasilnya akan terang juga. Nah, jika dynamic auto bertemu
dengan dynamic auto, hasilnya itu access. Lalu dynamic desirable ketemu dynamic desirable itu hasilnya terang. Dan access jika berlaku terang maka hasilnya not recommended. Nah, jadi mode dynamic auto atau DDP yaitu menunjuk jika dynamic desirable yaitu mengajak, terang itu memaksa, dan access juga artinya memaksa. Kemudian kita praktekkan. Di sini ada 2 buah switch yang terhubung dengan kabel otomatis. Sebelum melakukan konfigurasi, kita cek terlebih dahulu mode yang digunakan oleh masing-masing switch. Kita masuk ke mode privilege. Kemudian kita ketikkan show interface FA 0/1. Kemudian kita ketikkan switch port. Nah, pada administrative mode, ini adalah mode yang akan kita konfigurasikan. Nah, di sini kita ketikkan conf t, kemudian kita ketikkan interface FA 0/1. Kita ketikkan lagi switch port mode dynamic desirable dengan perintah show interface FA 0/1 switch port. Nah, perhatikan pada administratif telah berubah menjadi dynamic desirable. Maka untuk operasional berubah menjadi terang karena switch 5 masih menggunakan dynamic auto yang sifatnya adalah menunggu. Materi selanjutnya yaitu apa itu untagged dan tagged. Untuk lebih mudah penjelasannya kita bisa klik simulation. Kemudian kita bisa kirim paket dari PC 11 ke PC 17. Nah, di sini akan mengirimkan paket ARP. Lalu dari PC 11 akan mengirimkan ke switch, dan switch akan melakukan broadcast. Nah, kemudian kalian bisa klik pada ARP tagnya. Nah, bisa kalian lihat di sini terdapat keterangan .1Q yang mana ini disebut dengan tag. Sedangkan untuk untag, jika pada ARP-nya itu tidak terdapat .1Q. Materi selanjutnya yaitu apa itu native VLAN. Jadi native adalah paket yang tidak perlu di tag. Di sini kita masuk pada switch 1, kemudian kita masuk ke menu global. Kemudian kalian bisa ketikkan solve int terang. Nah, bisa kalian perhatikan di sini terdapat native VLAN dan di default nanti VLAN-nya adalah 1 ya teman-teman. Misal ketika VLAN 1 ingin mengirim paket ke VLAN 1, nah karena VLAN-nya itu 1 jadi tidak perlu tag ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengganti native VLAN tersebut. Langsung saja kita konfigurasikan pada ruang 2 dan 3. Kita bisa ke switch 2. Nah, di sini kalian bisa ketikkan interface FA 0/8. Kemudian ketikkan switch port terang native VLAN. ya teman-teman. Kemudian kita bisa cek dengan perintah to solve interface terang. Nah, ini VLAN-nya berubah menjadi 20 ya teman-teman. Nah, kita juga konfigurasikan pada switch 3-nya. Di sini kalian perhatikan saja. Di sini kalian bisa cek dengan perintah to solve interface terang. Nah, di sini pada FA 07-nya native VLAN-nya sudah berubah menjadi 20 ya teman-teman.
Jika sudah, kita bisa melakukan teks koneksi dengan mengirimkan paket dari PC 12 ke PC 18. Kita bisa klik simulation. Kita bisa kirimkan paket dari PC 12 ke PC 18. Nah, di sini kalian next aja sampai bagian switch 2 ke switch 3 ya teman-teman. Nah, di sini kita klik switch 3-nya. Bisa kalian perhatikan di sini tidak lagi memunculkan .1Q ya teman-teman. Sekian pembahasan materi pada kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.